Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera teman-teman. Semoga teman-teman sehat, semua dimudahkan ya dalam segala pencapaian. Amin amin. Pagi ini rencana mau pasang sedikit part aja ya teman-teman. Kita buka teman-teman. Ini dia barangnya. Yang pertama adalah baut titanium mereknya Kenmoto. Ini harusnya isinya 3 ya. Ini saya pakai buat ganti baut-baut di sini ya, baut-baut tangki. Di samping baut-baut yang sudah kepasang ya teman-teman ya. Satu lagi shock tube complete shock absorber protection punya RNG. Di sini ada marknya ADV Moto Approved Adventure Motorcycle. Mungkin artinya sudah terbiasa dipakai di motor-motor adventure ya teman-teman ya. Benar sesuai pengiriman, isinya ada 3. Saya pilih yang warna hitam ya, dan di sini ada marknya ya, mereknya Kenmoto. Memang cukup spesial ya baut-baut titanium ini ya teman-teman ya. Kalau kita dengar titanium itu pasti yang akan terlintas pertama adalah ringan ya, tapi sebenarnya ada 2 kelebihan yang lain. Yang pertama adalah dia anti korosi ya, anti karat. Kemudian yang terakhir adalah memiliki ketahanan suhu yang tinggi teman-teman. Ini karena sifat-sifatnya tadi dipakai juga untuk balapan, khususnya di MotoGP. Selain beberapa bahan yang lain ya untuk memperingan bobot motor seperti karbon. Kemudian ada satu bahan lagi yang lebih ringan namanya magnesium, dan yang terakhir adalah titanium ini. Beberapa contoh pengaplikasiannya di MotoGP, yang pertama adalah untuk exhaust, kemudian yang kedua adalah untuk braking system ya, ataupun pengeriman. Titanium ini memiliki strength to weight ratio yang lebih tinggi ya daripada steel ataupun baja. Dengan kekuatan yang sama, berat yang dibutuhkan titanium ini hanya 40% daripada berat baja teman-teman ya. Contoh kasarannya misalnya ya, kita pengen pakai logam dengan kekuatan 10 Nm gitu ya teman-teman ya. Ketika kita menggunakan baja, ketika dia beratnya 1 kg, titanium hanya butuh 0,4 kg ataupun 400 gram. Jadi lebih light teman-teman. Sekali lagi ngomong kasaran lagi aja ya, kita pakai timbangan dapur seperti ini. Saya punya 2 baut. Yang pertama bahannya stainless steel, yang kedua adalah titanium. Ini ukurannya sama 10 mili, panjangnya sekitar 2,5 cm. Kita coba ukur ya teman-teman ya. Untuk baut stainless steel beratnya sekian ya teman-teman, 8 gram. Ini yang titanium beratnya 5 gram. Selisihnya 3 gram ya teman-teman. Ini kasaran sekali lagi, dengan 2 spek baut yang sama kita melihat perbedaan beratnya ya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan segi kekuatan? Dari beberapa referensi yang saya baca, tidak ada yang mengalahkan baja ataupun steel ya teman-teman ya. Khususnya baja-baja dengan kelas yang tinggi ya, 8,8, 12,9, itu yang lebih kuat teman-teman. Itu tadi superioritas daripada baja ataupun steel yang tidak bisa ditandingi oleh titanium ya, dengan beberapa dan banyak kelebihannya. Nah, dari kelebihan ini yang membuat titanium ini harganya mahal. Apa yang bikin dia mahal? Proses pembuatannya ya, dia sangat kompleks. Dia memiliki tingkat elastisitas yang rendah, dia susah dibentuk ya daripada baja, sehingga prosesnya itu membutuhkan biaya yang lebih ya daripada kita memproduksi atau membentuk sebuah besi baja teman-teman. Itu tadi sekilas tentang titanium. Yang saya bahas adalah pure titanium ya. Nah, kalau yang saya pegang sekarang dan saya timbang tadi, ini adalah titanium tipe grade 5. Jadi titanium ini juga bisa dilebur ataupun sebutannya alloy ya. Kalau titanium grade 5 ini, atau sebutannya TI6Al4V kalau nggak salah ya teman-teman ya, dia memiliki campuran titanium sekitar 90%-an ya, kemudian 6%-nya aluminium dan 4%-nya adalah vanadium. Dengan campuran alloy tersebut, dia akan meningkatkan kekuatan si baut titanium ini. Di sini tabelisnya. Jadi gitu sekilas tentang titanium. Saya ganti beberapa part di sini ya, di footstep. Nah, ini beberapa aja. Footstep WR3 diganti dengan baut titanium. Kemudian sedikit pengikat di spakbor di sini. Kemudian di depan saya pakai untuk kaliper, tapi bracketnya aja, bukan kalipernya. Di belakang juga sama seperti ini teman-teman.
saya kemarin juga sudah kasih tips dan triksnya ya, biar kita beli itu nggak salah ya teman-teman ya, karena harganya lumayan. Jadi kalau kita pengen beli baut titanium, kita cabut dulu skrup yang mau kita ganti, kita lihat dia ukurannya berapa. Secara diameter dia berapa, ini 10 mili, secara panjang dia berapa, ini 2,5 cm, kemudian threadnya ini ya, atau threadnya ini berapa, bisa kita ukur pakai alat ini, dan akan ketahuan dia ukurannya berapa, 1,5. Oke, kita pasang lagi ya teman-teman ya. Usahakan pakai thread locker ya teman-teman ya, biar nggak jatuh di jalan. Sekarang kita akan ganti 3 baut ini ya teman-teman ya. Yang baut bawaan nampak rusted. Tidak akan terjadi lagi teman-teman. Dan ini sudah terpasang lebih keren dan rapi. Dan mostly kepalanya akan bintang ya, seperti ini teman-teman. Baik, next kita coba spare part TD teman-teman. Bentuknya dari ujung-ujungnya seperti ini ya, ada velcro nya. Kita coba ukur dulu ya teman-teman. Secara tinggi dia sekitar 20 cm, secara lebar ujung ke ujung sekitar 23 cm. Lalu di sini kita sudah ada tie wrap ya, ataupun kabel tis yang terpasang di atas sama bawahnya. Mudah-mudahan bisa cukup ya kita pasang di RPM shock breaker ini. Kita pasang dulu teman-teman. Oke, basically kita cuma harus ngerapetin velcro nya di sini ya teman-teman ya. Kita bisa putar logonya mau ngadep kemana sesuai kebutuhan. Terakhir tinggal kita kunci tie wrap nya di sini teman-teman. Kalau kita baca ini bahannya dari neoprene ya, sama nylon. Dan kalau secara fungsi dia akan memperpanjang umur rear shock, mencegah kerusakan karena road salt, garam, cipratan air, kerikil, debu dan lumpur ya teman-teman ya. Itu aja mungkin teman-teman pagi ini sharingnya, semoga memberikan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao.